Pengusaha kaya asal Indonesia Erick Thohir tertarik untuk mengambil alih Inter Milan. Bagi Erick, ini merupakan kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Kapan lagi dapat klub sebesar Inter dengan harga yang jauh lebih murah? Yang lucu, awalnya Erick hanya diberitahu kalau ada klub Eropa yang mau dijual, tapi ia belum tahu klub tersebut main di liga mana. Ia pun merespons tawaran itu sambil berceloteh kalau ia belum siap jika klubnya berasal dari Inggris. Tapi, jika klub Italia, bolehlah. Itu karena Erick merupakan penggemar sepak bola Italia, khususnya Inter Milan. Setelah Erick membuka proposalnya, ia terkejut. Klub yang ditawarkan benar-benar berasal dari Italia. Yang bikin lebih kaget adalah klub tersebut adalah Inter Milan. Tanpa Favifu lagi, Erick terbang ke Italia untuk bertemu dengan Moratti. Mantan bos DC United itu menggoda Moratti agar mau melepas saham mayoritasnya. Dengan kemampuan negosiasi yang ciamik, Erick berhasil meluluhkan hati Moratti. Ia berhasil menggoda Moratti untuk melepas 70% saham dari klub yang sudah ia pimpin selama 20 tahun lebih. 3 tahun memegang Inter Milan, Erick Thohir menorehkan sejarah baru. Erick Thohir bergerak cepat membenahi klub. Konsentrasi utamanya sebagai presiden klub adalah untuk membenahi keuangan Inter yang berantakan. Selain terlempar dari klub papan atas Italia, Inter dibelit persoalan keuangan. Pria berusia 52 tahun ini melakukan restrukturisasi manajemen dan merekrut orang-orang berkompeten untuk membenahi klub. Dia memecat Marco Branca dari posisi direktur teknis pada Februari 2014 dan mempromosikan Piero Ausilio. Selain itu, ia juga membawa Michael Bolingbroke, sosok di balik kesuksesan bisnis Manchester United saat itu. Tak lupa ia juga memasukkan nama Javier Zanetti ke manajemen klub. Tak hanya itu, Erick juga melebarkan pasar ke Asia, terutama Indonesia. Inter sendiri memiliki basis penggemar yang luar biasa di Asia. Erick Thohir kemudian sering menjadwalkan tur ke negara-negara Asia termasuk Cina. Strategi ini membuat pemasukan di bidang penjualan merchandise semakin meningkat. Tentu, gawean Erick Thohir tak melulu soal memperbaiki keuangan. Ia juga membantu Inter untuk membangun kembali skuad mereka. Perombakan diawali dengan memecat allenatore saat itu, Walter Mazzarri, setelah Inter tampil buruk di Serie A musim 2014-2015. Dengan cepat, Erick memanggil kembali mantan pelatih Inter era 2000-an, yakni Roberto Mancini. Menurutnya penunjukan Mancini dapat membantu Inter untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa. Erick paham betul track record Mancini bersama Inter Milan sangat baik. Karena fokus utama adalah memperbaiki keuangan, tentu dana transfer yang dimiliki Inter jadi tak banyak. Namun Erick tak kehabisan akal. Beberapa upayanya adalah mempertahankan pemain-pemain yang punya daya juang tinggi dan berinvestasi pada pemain-pemain muda. Untuk memenangkan hati fans, Erick menggagalkan transfer gelandang ulet Freddy Guarin ke Juventus. Selain itu, ia mengkombinasikan pemain matang siap pakai seperti Lukas Podolski, Felipe Melo, hingga Nemanja Vidic dengan pemain muda. Berkat cara tersebut, di era Erick Thohir kita mengenal pemain-pemain muda berbakat macam Danilo Di Ambrosio atau Marcelo Brozovic. Pada periode tersebut sebetulnya muncul juga nama Filipe Coutinho. Namun ia dirasa belum memenuhi standar dan akhirnya dilego ke Liverpool tahun 2013. Perlahan namun pasti tahun 2015 perbaikan yang dicanangkan oleh Erick mulai terlihat. Mungkin bukan trofi yang dihadirkan oleh Erick, tapi Nerazzurri kembali menjadi klub yang sehat secara finansial. Pasarnya di Asia hingga Amerika juga makin oke, sehingga fans Inter di benua-benua tersebut kian meningkat. Selain itu, posisi Inter Milan di klasemen Serie A juga menunjukkan progres positif. Mantan klub dari Diego Milito ini berhasil duduk di posisi keempat klasemen akhir Serie A musim 2015-2016. Itu jadi hasil terbaik Inter Milan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain itu, Erick Thohir juga berhasil meningkatkan valuasi klub sebesar 16%.
Dan berkat Erik yang gemar membawa Inter melakukan TC di Cina, ia berperan penting dalam menggait perusahaan lokal, yakni Sanning Group, untuk berinvestasi di Inter tahun 2016. Saat saham mayoritas sudah dipegang oleh Sanning, Erik tetap dijadikan presiden klub sampai 2018. Per Juni 2016, Erick Thohir tak lagi berstatus sebagai pemegang saham mayoritas. Meski demikian, ia masih berkecimpung di Inter hingga tahun 2019. Hasil yang ditanam Erik mulai bersemi justru setelah ia tak lagi berada di sana. Musim 2020-2021 Inter kembali meraih Scudetto setelah mengangkangi rival sekota AC Milan. Itu trofi Serie A pertama Inter selama 10 tahun terakhir. Dengan rekam jejak seperti itu, Erik telah memenangkan hati Interisti. Sosok yang kini jadi bos Persis Solo itu selalu disambut bak pahlawan ketika kembali menginjakan kakinya di Italia. Mungkin dengan dasar ini juga masyarakat Indonesia mendukung Erick Thohir untuk membenahi sepak bola Indonesia.